Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Tamrin dengan NIM 0550950008. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ringkasan materi dari modul bahan materi pokok TPEN 4311 mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh edisi kedua. Materi ringkasan tersebut terdiri dari 7 kali pertemuan atau 7 kali sesi diskusi. Yang pertama yaitu konsep dasar teknologi pendidikan, kemudian materi teori pendidikan jarak jauh, berbagai variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh atau PJJJ, fungsi teknologi pendidikan dalam PJJJ dan karakteristik bahan pembelajaran, aplikasi teknologi pendidikan dalam menyelesaikan masalah pendidikan jarak jauh, bahan pembelajaran jarak jauh, serta manajemen pembelajaran teknologi pendidikan jarak jauh. Dari pertama, kita mempelajari konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berkembang dari media cetak dan audiovisual. Kemudian hadir teaching machine, komputer, hingga e-learning berbasis internet. Sejak saat itu, penggunaan sumber belajar yang diluncurkan melalui internet, intranet, standalone komputer, dan smartphone. Teknologi pendidikan bukan sekadar alat, tetapi proses mendesain serta mengelola pesan pembelajaran agar proses belajar lebih efektif, efisien, dan terarah. Selanjutnya, pada materi kedua, kita membahas teori dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh atau PJJJ. PJJJ adalah pembelajaran yang memisahkan pengajar dan peserta didik, namun tetap terhubung melalui media komunikasi. Konsep PJJJ muncul karena perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan pendidikan masyarakat, serta keterbatasan akses belajar. Ciri utama PJJJ meliputi adanya institusi penyelenggara, terpisahnya geografis, interaksi berbasis media, dan terbentuknya komunitas belajar. Di dalamnya juga terdapat 6 teori penting seperti teori kemandirian atau otonomi pembelajaran, teori industrialisasi pembelajaran, teori interaksi dan komunikasi, teori belajar orang dewasa, sintesa teori PJJJ, dan teori ekuivalensi. Pada bagian ketiga, dibahas berbagai variasi praktik PJJJ. Bentuk-bentuk ini mencakup online learning, e-learning, cyber learning, virtual learning, pembelajaran sinkron dan asinkron, distributed learning, serta model hibrid atau blend. Institusi dapat memilih sistem pembelajaran tunggal atau lengkap tergantung kebutuhan masing-masing. Materi keempat menjelaskan fungsi teknologi pendidikan dalam PJJJ serta karakteristik bahan ajar. Pendekatan sistem digunakan mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Karakteristik bahan pembelajaran PJJJ meliputi set instruksional, set explanatory, set page cleaning, set containing, individualis, instructional materi, komunikatif dan interaktif, multimedia atau computer-based material, and support by tutorial and study group. Selanjutnya, penggunaan teknologi pendidikan secara luas, yaitu makro dan mikro. Dalam tingkat makro, teknologi pendidikan merupakan proses yang sistematik dalam memecahkan masalah pendidikan. Sedangkan teknologi pendidikan secara mikro, yaitu proses yang sistematik dalam memecahkan masalah belajar mengajar. Materi kelima berfokus pada aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ. Di era industri 4.0, pelaksanaan PJJ banyak menggunakan internet, intranet, blend learning, mentoring, hingga model intensif. Model penyelenggara pun beragam, mulai dari konvensional, komputer mandiri, basis internet, blend, hingga mentoring. Selanjutnya, materi ke-6 membahas bahan pembelajaran jarak jauh. Dalam PJJ, bahan harus dirancang melalui proses desain pembelajaran, dilengkapi dengan panduan bagi peserta didik dan panduan bagi tutor. Penilaian dalam PJJ harus memperhatikan validitas, reliabilitas, dan kemudahan penggunaan. Dengan memperhatikan 3 pokok utama sistem pelajaran jarak jauh. Terakhir, materi ke-7 membahas manajemen pembelajaran PJJ dan analisis biaya PJJ. PJJ merupakan sistem besar yang terdiri dari subsistem berdasar, subsistem utama, dan suprasistem.
Pengelolaan bahan ajar mencakup tahap persiapan, pengembangan, reproduksi, dan distribusi. Biaya PJJ cenderung besar pada pengembangan bahan ajar, infrastruktur teknologi, dan SDM atau sumber daya manusia. Pengelolaan layanan peserta didik juga kompleks sehingga dibutuhkan strategi agar kualitas pembelajaran tetap terjaga dan risiko dropout dapat diminimalkan. Demikian penjelasan ringkasan 7 materi utama teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh selama sesi 7 kali pertemuan diskusi. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memahami isi modul dengan lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.